Shalom anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Miss mengharapkan agar kalian tetap sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah anak-anak, hari ini kita belajar dalam tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Nah, dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Anak-anak, Indonesia kaya akan keberagaman. Baik kain tradisional misalnya batik, songket, dan ulos. Namun Indonesia juga kaya akan tarian. Misalnya tari jaipong, tari lenso, tari yapong, dan juga tari kipas pakarena. Ayo kita membaca teks tari kipas pakarena pada halaman buku siswa nomor 51. Namun kita akan membacanya dengan membaca senyap. Nah anak-anak, tapi sebelumnya apa itu membaca senyap? Membaca senyap yaitu kegiatan membaca dengan meminimalkan suara sehingga kita lebih berkonsentrasi dan menyelami apa yang telah kita baca. Nah anak-anak sudah tahu kan apa itu membaca senyap? Ayo kita mulai membaca tari kipas pakarena dengan senyap. Oke anak-anak, setelah kalian selesai membaca teks tari kipas pakarena, kalian akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian tuliskan pada diagram-diagram yang telah tersedia ya. Anak-anak, kita akan pelajari lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, sehingga kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah anak-anak, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, gagasan pokok dapat disebut sebagai ide pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Nah gagasan pokok itu biasanya menjadi inti dari sebuah paragraf dan berdiri sendiri, serta gagasan pokok itu memiliki kalimat yang pendek dan singkat. Selain itu, gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Jadi cara yang paling tepat untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, yaitu anak-anak harus bisa mencermati dengan baik teks bacaan tersebut, kemudian anak-anak baru bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, Miss akan mencontohkan cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tari kipas pakarena paragraf 1. Disimak ya anak-anak. Pada paragraf pertama, tari kipas pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah anak-anak, pada paragraf pertama ini terdiri dari 2 buah kalimat. Kalimat pertama yaitu dari tari kipas pakarena sampai Sulawesi Selatan. Dan kalimat yang kedua dari tarian ini sampai bekas kerajaan Goa. Nah, pada kedua kalimat tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk gagasan pokok pada paragraf pertama, yaitu tari kipas pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan.
Dan untuk gagasan pendukungnya, yakni tarian ini menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Gagasan pendukung ini untuk melengkapi atau menjelaskan gagasan pokok. Jadi, anak-anak sudah bisa paham kan bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, serta bagaimana anak-anak bisa membedakan dari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya, tugas anak-anak yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf 2 dan 3, kemudian tuliskan pada diagram-diagram yang tersedia ya. Anak-anak, di dunia ini kita hidup penuh dengan keberagaman. Misalnya di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda, dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Di sekolah pun demikian, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Ada yang dari suku Sabu, suku Sumba, suku Rote, dan suku Alor. Nah, di masyarakat pun kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Namun tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawab makna persatuan dan kesatuan, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Anak-anak bisa mengambil sebuah sapu lidi dan cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Kemudian anak-anak bisa membandingkan hasilnya. Apakah anak-anak dapat menggunakan sapu untuk menyapu ataukah sebatang lidi untuk menyapu? Nah, tentunya yang bisa digunakan untuk menyapu yaitu sebuah sapu lidi, bukan sebatang lidi. Nah, anak-anak, demikian pula dengan persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, persatuan dan kesatuan pun seperti itu. Apabila kita semua bersatu, sama seperti sebuah sapu lidi, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita. Karena perbedaan yang kita miliki itu saling melengkapi. Demikian juga dengan makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, kalian akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu kalian bisa menemukan contoh-contoh lain dari sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, kalian bisa lihat pada buku siswa nomor 56. Di situ ada tabel-tabel, yang mana tabelnya sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua ataupun kakak di rumah kalian. Nah, kalian bisa menuliskan 5 sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan dan 5 sikap lagi tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Setelah itu, kalian lanjutkan dengan mengerjakan 2 buah soal pada halaman 57. Jangan lupa dikumpulkan ya anak-anak.